nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di perairan New World, tempat di mana kelompok bajak laut rambut merah berada. Yap, di momen ini kita bisa melihat kelompok bajak laut rambut merah yang sedang mendiskusikan berbagai hal, termasuk pertemuan antara kelompok bajak laut topi jerami dan Pangeran Loki. Ya, menurut Ben Beckman, kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf, cepat atau lambat, mereka akan mengetahui tentang pertarungan Zhang dan Pangeran Loki 6 tahun yang lalu. Itu sebabnya Ben Beckman khawatir jika nantinya Pangeran Loki akan menceritakan hal-hal negatif tentang Zhang, mengingat sifat dari Pangeran Loki yang begitu licik dan selalu melakukan tipu daya kepada siapapun. Di sisi lain, Ben Beckman juga menegaskan kepada Zhang, jika nantinya Luffy terperangkap oleh tipu daya dari Pangeran Loki dan Luffy membebaskannya, apakah artinya pertempuran besar akan segera terjadi di Pulau Elbaf? Mendengar hal tersebut, sambil tertawa, Zhang lalu mengatakan, justru itulah yang ingin dia lakukan kepada Luffy. Ya, menurut Zhang, jika Luffy berhasil mengalahkan Pangeran Loki, maka Pangeran Loki akan mengakui Luffy sebagai Dewa Matahari Nika yang sesungguhnya. Dan bahkan, Pangeran Loki akan menganggap Luffy sebagai temannya. Zhang percaya, Luffy bukanlah orang yang akan menghabisi musuhnya. Sehingga hal ini juga bisa membuat Pangeran Loki kagum atas sifat dari Luffy. Zhang juga menegaskan jika semua ini memang sudah ditakdirkan, seperti halnya gambar mural yang ada pada pohon Adam. Yap, tentunya kalian semua masih ingat dengan mural tersebut, di mana mural itu terdapat Sun God Nika yang bekerja sama dengan berbagai ras, termasuk ras raksasa kuno yang mirip dengan Pangeran Loki. Selain itu, Zhang juga menjelaskan jika dirinya tidak peduli dengan Pangeran Loki yang akan membicarakan hal-hal negatif tentangnya ataupun kelompok bajak laut rambut merah, asalkan semua tujuannya tersebut bisa tercapai. Di sisi lain, Zhang juga mengatakan jika pertarungan Luffy versus Pangeran Loki akan membuat Luffy semakin kuat lagi, karena kekuatan petir yang dimiliki oleh Pangeran Loki bisa membuat Luffy semakin menguasai teknik petir yang dia miliki. Yap, perlu diingat ya bosku, apabila kita perhatikan lagi, selain kekuatan elastisitas yang dimiliki oleh Luffy, Luffy juga memiliki dua kekuatan elemen, yaitu api dan petir. Itu sebabnya dalam pertarungannya melawan Pangeran Loki, kekuatan petir Luffy akan semakin kuat. Setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di dunia bawah Pulau Elbaf. Yap, di sini kita bisa melihat kekacauan yang sedang terjadi. Nah, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, Pangeran Loki ini telah berhasil bebas dan siap untuk melampiaskan amarahnya. Ya, Pangeran Loki yang telah bebas pun memakai senjata yang berupa palu besar yang bernama Palu Ragnir. Dan tepat di momen ini, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, serangan Palu Ragnir itu berhasil menciptakan petir yang sangat besar, di mana serangan tersebut berhasil menghancurkan borgol yang mengikat kaki kanan Loki. Nah, tepat di momen ini juga, Zoro yang melihat hal itu pun kemudian bertanya-tanya, bagaimana bisa dia menggunakan kekuatan buah iblisnya, sedangkan dia saja masih terikat dengan borgol batu laut. Di momen ini, Hajrudin pun kemudian menjawab bahwa sebenarnya kekuatan petir yang dimiliki oleh Pangeran Loki bukan berasal dari kekuatan buah iblisnya, melainkan itu adalah kekuatan yang berasal dari Palu Ragnir miliknya. Ya, menurut Hajrudin, Palu Ragnir milik Pangeran Loki secara alami memiliki kekuatan petir. Namun Hajrudin menegaskan dirinya belum mengetahui pasti bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi yang jelas, Palu Ragnir merupakan senjata legendaris di Elbaf yang ada sejak zaman dulu. Nah, menariknya ketika Hajrudin menjelaskan hal ini, kita pun bisa melihat sebuah flashback singkat tentang Palu Ragnir, di mana dalam flashback ini dijelaskan setelah kematian raja pertama Elbaf,
tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai palu Ragnir. Tentu saja, hal ini pun membuat para raksasa ketika itu berlomba-lomba untuk mencoba menguasai kekuatan palu Ragnir. Namun semua itu sia-sia saja. Hingga pada akhirnya Raja Harald adalah satu-satunya raksasa yang bisa menaklukkan palu Ragnir. Tetapi setelah kelahiran Pangeran Loki dan Pangeran Loki membuat masalah di Pulau Elbaf, hingga puncaknya Pangeran Loki menghabisi Raja Harald yang merupakan ayahnya sendiri, palu tersebut kini berhasil ditaklukkan oleh Pangeran Loki. Flashback pun kemudian berakhir dengan memperlihatkan Pangeran Loki yang menghancurkan semua borgol yang mengikat kakinya. Yap, di momen ini kita bisa melihat Pangeran Loki yang berteriak dan bersiap mengayunkan palu Ragnir ke arah Luffy, Zoro, Sanji, dan kelompok bajak laut Hajrudin. Dan tepat di momen ini juga kita bisa melihat sebuah kolase yang memperlihatkan wajah cemas mereka. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke lautan yang berada di dekat Redport. Nah, di momen ini kita bisa melihat kapal-kapal dari organisasi Revolutionary Army yang telah bergerak untuk membantu menghancurkan kapal-kapal suplai pembawa logistik makanan yang akan diserahkan kepada kaum naga langit atau TNI Yubito. Nah, rupanya setelah misi dari organisasi Revolutionary Army ini sukses membuat kekacauan di Tanah Suci Merijoa, Gorosei pun kemudian memerintahkan Akainu untuk mengawal kapal-kapal pembawa logistik makanan tersebut. Sehingga saat ini kita bisa melihat banyak kapal angkatan laut yang mengawal kapal pemerintah dunia. Bahkan di momen ini kita bisa melihat ada 4 anggota Ksatria Suci yang melindungi kapal-kapal tersebut. Namun sayangnya kita belum diperkenalkan secara detail keempat anggota Ksatria Suci tersebut. Di sisi lain, menariknya kita tidak melihat Dragon dan Sabo yang berada di kapal Revolutionary Army. Nah, rupanya Dragon dan Sabo ini masih diperlihatkan berada di kerajaan Kamabaka karena fokus utama mereka adalah menghadapi Gorosei Garling dan juga Samrock. Di momen ini, kita bisa melihat Dragon yang menghubungi Morley melalui Denden Mushi, di mana Dragon bertanya bagaimana keadaan dari komandan Revolutionary Army yang lainnya. Nah, tepat di momen ini juga kita pun bisa melihat sebuah kolase dari para komandan Revolutionary Army yang memperlihatkan pergerakan mereka dari berbagai tempat. Bahkan menariknya, kita juga bisa melihat beberapa agen serta sekutu rahasia dari organisasi Revolutionary Army. Namun sayangnya, mereka masih diperlihatkan dalam bentuk siluet. Tetapi apabila kita perhatikan lagi dari siluet yang diperlihatkan kali ini, kita bisa melihat salah satu siluet yang sangat mirip sekali dengan Silver Rayleigh. Yap, seperti yang pernah Mimin bahas sebelumnya, Rayleigh memang diyakini kuat menjadi salah satu sekutu rahasia dari organisasi Revolutionary Army. Bukan hanya siluet yang mirip dengan Rayleigh saja, kita juga bisa melihat siluet yang mirip dengan Shimotsuki Koshiro yang merupakan guru Zoro saat di dojo dulu. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat ketika flashback Zoro dulu, kita bisa melihat kapal milik Monkey D. Dragon yang sedang berlabuh di desa Shimotsuki. Sehingga rasanya tidak mengherankan jika Koshiro memiliki hubungan yang dekat dengan Monkey D. Dragon. Begitupun dengan Rayleigh yang menyelamatkan kelompok bajak laut topi jerami saat di Kepulauan Sabaody. Setelah itu di akhir chapter, cerita lalu beralih dan membawa kita kembali ke dunia bawah Pulau Elbaf, tempat di mana kelompok dari Luffy, bajak laut Hajrudin, dan Pangeran Loki berada. Yap, setelah mengayunkan palu Ragnir miliknya, kita bisa melihat Luffy yang langsung menggunakan mode Gear 5-nya untuk menghentikan serangan Pangeran Loki. Tepat di momen ini, dalam sebuah halaman ganda yang sangat kocak, kita bisa melihat Luffy yang menghentikan palu tersebut dengan menggunakan perutnya. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan ekspresi kocak dari Pangeran Loki, Zoro, Sanji, dan bajak laut Hajrudin, di mana mata mereka semua terlihat keluar, seakan-akan tidak percaya jika Luffy mampu menahan serangan palu petir milik Pangeran Loki. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1142. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.